Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, saya akan melanjutkan perbincangan tentang ajaran catur piwulang Sunan Derajat. Di video terdahulu kita sudah bicara tentang ajaran pertama, yaitu wenehono mangan marang wong kang luwe. Maka sekarang kita akan berdiskusi atau berbincang tentang yang kedua, yaitu wenehono busono marang wong kang kawudan. Berikanlah busana pakaian kepada mereka-mereka yang telanjang. Tentu ini bisa kita maknai secara tersirat maupun secara tersurat. Secara tersurat, ajaran ini mengatakan berikanlah pakaian kepada orang-orang yang tidak bisa memilikinya, pakaian yang layak, pakaian yang sesuai dengan ajaran agama, pakaian yang sopan, dan pakaian yang bisa dilihat sebagai bagian dari kepantasan publik. Ini penting sekali ajaran ini, yang karena dalam dunia modern fashion, mode itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga satu pakaian yang baru dibeli besok tidak dipakai lagi karena sudah tidak sesuai dengan mode. Sementara di sisi lain ada orang-orang, ada kelompok masyarakat yang untuk membeli sepotong pakaian saja tidak bisa. Maka sekali lagi secara tersurat ini ajaran mengatakan kepada kita, belikanlah dan berikanlah pakaian kepada orang yang tidak mampu. Tetapi secara tersirat sebenarnya sekali lagi ini mengajak kita kepada sensitivitas sosial, bersikap sensitif terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Saya ingin menampilkan sebuah cerita. Suatu ketika datang serombongan mahasiswa ke kantor saya. Mereka bercerita hendak menjalankan atau melaksanakan bakti sosial, sehingga datang ke kantor. Mereka membawa surat yang isi surat itu adalah permohonan barangkali saya memiliki barang-barang bekas, pakaian bekas yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan bakti sosial mereka itu. Saya terenyuh melihat aksi tersebut karena rupanya di kalangan mahasiswa ada sekelompok aktivis yang memiliki kepekaan sosial demikian tinggi. Cerita lainnya berasal dari daratan Australia. Saat saya menjalankan studi S2 di Australian National University di Canberra, saya kira teman-teman yang pernah menjalani studi di situ atau di seantero Australia pasti mengenal istilah garage sale. Garage sale itu seperti namanya ya, jualan di garasi. Jadi pada hari Sabtu atau Minggu, orang-orang Australia yang memiliki banyak barang tetapi barang itu tidak digunakan, mereka membuka jualan di depan rumah mereka, di garasi mereka, karena itu disebut dengan garasi. Tentu saja itu barang bekas, tapi bagi kami mahasiswa yang membutuhkan memberi barang bekas dengan kualitas yang cukup baik, itu lebih kita sukai daripada membeli barang baru yang tentunya bagi mahasiswa berharga sangat mahal dan sangat berarti. Nah, di situ ada pakaian yang dijual, pakaian-pakaian bekas tapi masih sangat berarti. Sehingga ajaran weneh busono marang wong kang kawudan dari Sunan Derajat ini juga memberikan satu inspirasi bagi saya untuk membandingkan praktek garage sale itu dengan ajaran tersebut. Ternyata garage sale ini menjadi satu mekanisme sosial. Orang-orang yang tidak punya, yang tidak memiliki kemampuan finansial cukup, tetap memiliki kesempatan untuk memiliki barang-barang berharga, termasuk pakaian dari orang-orang kaya yang melakukan garage sale tadi itu. Itu adalah makna sosial. Makna lainnya adalah tentu pakaian ini bisa kita maknai sebagai makna yang lebih batini. Pakaian dalam arti ini menutup aurat kita. Maka ujaran atau ajaran Sunan Derajat, berikanlah pakaian kepada mereka yang kawudan, artinya juga lindungilah saudara-saudaramu dari pandangan-pandangan negatif orang lain. Karena tubuh kita ini kalau tidak ditutup dengan pakaian, maka kita merasa malu. Ada bagian-bagian tertentu yang harus kita tutup sehingga
sehingga kita kalau bagian itu terbuka kita merasa malu. Maka tutuplah bagian-bagian itu. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, itu maknanya juga kamu juga, kita semuanya harus memiliki peran dalam menutup kekurangan-kekurangan saudara kita. Karena tidak hanya menutup dengan pakaian, tapi di sebalik pakaian itu setiap pribadi memiliki kelebihan, setiap pribadi memiliki kekurangan. Maka tonjolkanlah kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita, dan mari kita tutup kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Itu makna lain yang saya tangkap dari ajaran Sunan Derajat, berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang. Tetapi dalam kehidupan ini, mencari kesalahan orang lain itu jauh lebih mudah daripada mengakui kebenaran mereka atau keunggulan mereka. Pepatah menyatakan, semut di seberang lautan nampak jelas, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini berkaitan erat dengan makna itu. Sehingga mari kita memiliki kesadaran berpakaian juga berarti menutup kekurangan saudara kita. Dalam dunia yang lebih luas, hari ini kita dihadapkan pada satu situasi persaingan yang luar biasa. Kalau kita tidak memiliki satu kelebihan yang khusus, maka kita akan tergilas roda persaingan zaman. Roda zaman yang terus berputar menggilas siapa saja yang tidak siap melakukan persaingan. Dalam hal ini, apa makna dari berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang tadi itu? Maka berikanlah promosi sebagai orang yang memiliki kemampuan. Ada teman kita memiliki kemampuan, maka mari kita promosikan teman-teman kita itu. Istilah marketingnya saling menjual. Mari saling menjual kemampuan teman-teman. Jangan saling menghancurkan. Karena hanya dengan saling menjual itulah kita bisa membangun dunia yang lebih bagus. Ini era kompetisi betul, tapi kompetisi yang hanya bermakna menghancurkan orang lain itu tidak akan menjanjikan apa-apa. Karena di samping kompetisi, era ini juga ditandai dengan kolaborasi. Maka barang siapa mampu melakukan kompetisi, tetapi di dalamnya juga ada aspek atau elemen kolaborasi, itulah salah satu kunci keberhasilan mengarungi persaingan di zaman ini. Itu juga maknanya menurut saya ya. Memberikan pakaian berarti memberikan bekal, poles ya, memoles. Orang sekarang mengatakan isinya bagus tetapi packagingnya tidak bagus. Materimu bagus tapi caramu menyampaikan tidak bagus. Maka memberikan pakaian kepada orang yang telanjang itu berarti tidak hanya membungkus sesuatu yang dia telah miliki dengan baik supaya bisa dijual kepada publik, sehingga dia juga bisa memiliki kemampuan yang sama, tapi juga maknanya adalah mari membungkus sesuatu yang bagus itu dengan hal yang lebih bagus sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Yang ketiga, saya memaknai pakaian itu juga dalam arti sebagai seorang muslim setidaknya ada dua pakaian penting yang harus kita miliki. Pakaian itu adalah pakaian takwa dan pakaian etika atau akhlak. Dua hal ini penting sekali. Ada yang disebut dengan libasut takwa, pakaian takwa. Pakaian takwa ada yang mengasifkan itu pakaian bukan kiasan. Tapi pakaian takwa itu artinya pakaian yang dimiliki umat Islam, yang dipakai umat Islam dan wujudnya harus sesuai dengan ajaran Islam. Boleh kita tafsirkan begitu. Sehingga ada juga baju yang disebut dengan baju takwa. Soal kita setuju tidak setuju dengan istilah baju takwa tidak ada masalah. Tetapi saya ingin membawa libasut takwa itu tidak hanya pada soal pakaian yang fisik, tapi juga kualitas diri, batin, kualitas spiritual dalam diri yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Maka itu manakala menjadi bagian dari kita, itulah pakaian yang sesungguhnya. Kemudian juga pakaian akhlak. Al-muslimu man salimal mar'u min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah manakala orang lain merasa selamat dan aman dari tangan dan lidahnya. Itu akhlak. Maka kalau kita ini sebagai seorang muslim, tapi begitu kita dekat dengan orang, aduh aku mau jauh aja dari dia. Kenapa? Gak betah dengan omongannya. Atau misalnya gak betah dengan taktiknya, gak betah dengan politiknya. Cara dia memperlakukan orang itu berarti tangan. Cara dia mengomongkan orang itu berarti lisan. Maka kita sesungguhnya perlu memiliki pakaian yang bernama pakaian takwa dan pakaian akhlak, yang sesungguhnya itulah
dua pakaian asasi bagi umat Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.